Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Siang-siang gini buat video bawanya haus ya, pengen minum terus. Teman-teman gitu nggak? Kalau lagi gerah, cuacanya panas, yang paling dicari apa? Pasti air bukan sih? Yang pulang kuliah panas-panas, wah pengen beli teh poci. Kebesokannya kepengen beli es teler, kadang juga pengen beli es podeng, kadang juga kepengen beli es mochi. Betul gitu nggak teman-teman? Kalau kita lagi gerah, kita lagi haus, yang paling dicari apa? Pasti air. Jangan lupa minum air ya teman-teman. Penasaran nggak sih kenapa kalau kita lagi haus bawaannya kepengen minum air dan segera mungkin kepengen yang segar-segar. Dan kalau kita terlalu banyak minum air, pasti kita bolak-balik kamar mandi. Nggak salah lagi kita sering buang air kecil teman-teman. Kan kita orang normal nih. Bagaimana bagi orang yang mengidap penyakit ginjal? Apakah mereka juga akan berperilaku demikian setelah minum air terlalu banyak? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Lailatul Maftuha dengan NIM 1910211004 dan teman saya Fatul Hadianti, NIM 1910211008. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Yuk lanjut ke pembahasan kita. Menjawab dari pertanyaan sebelumnya, saat kita haus, kita akan mencari air atau merasa ingin minum air. Nah, begini penjelasannya teman-teman. Haus itu merupakan respon tubuh ketika kita sedang dehidrasi atau cairan di dalam tubuh kita itu berkurang. Ketika cairan dalam tubuh kita berkurang, maka osmolaritas darah akan meningkat di atas kisaran yang normal. Nah, osmolaritas itu apa sih? Jadi, kekentalan darah akan meningkat ketika kekurangan cairan yang ada di dalam tubuh. Hati-hati loh teman-teman yang suka jarang minum. Jadi, ketika osmolaritas darah atau kekentalan darah kita ini tinggi, maka akan menjadi bahaya loh bagi tubuh kita teman-teman. Makanya saat kita dehidrasi, tubuh kita akan merespon supaya kita minum air. Tujuannya untuk mengembalikan kadar cairan di dalam tubuh, juga untuk osmolaritas darah supaya kembali ke kisaran normal. Nah, pengaturan osmolaritas darah agar tetap di kisaran normal ini disebut juga dengan osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini melibatkan berbagai macam hormon di dalamnya. Secara umum yang berperan di dalamnya terdiri dari ADH atau antidiuretial hormon dan juga hormon aldosteron. Nah, kita bahas dari hormon ADH dulu yuk. Nah, jadi sekresi dari hormon ADH ini sangat terkait dengan perubahan osmolaritas darah. Urin akan disekresikan saat kekentalan darah meningkat dan nantinya ADH ya untuk menurunkan kekentalan darah sampai ke kisaran normal. Jadi, moralitas darah yang meningkat, maka osmoreseptor yang ada pada hipotalamus akan memerintahkan hipofisis posterior untuk mensekresikan hormon ADH. Nah, hormon ADH ini kemudian akan ditransportasikan menuju ginjal dan akan bekerja pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi atau pengambilan air pada urin. Nah, ketika reabsorpsi atau pengembalian air meningkat, maka air akan dikembalikan pada peredaran darah. Hal ini tentunya akan menyebabkan osmolaritas atau kekentalan darah itu menurun sampai ke kisaran yang normal. Selain itu, semua reseptor di hipotalamus juga akan mengirimkan sinyal rasa haus yang akan memicu kita untuk melakukan aktivitas minum, di mana tujuannya untuk meningkatkan kadar air di dalam darah dan menurunkan osmolaritas atau kekentalan darah ke kisaran yang normal. Nah, untuk kadar osmolaritas darah yang normal adalah sampai 295. Nah, kemudian bagaimana nih jika kondisinya itu sebaliknya? Yaitu ketika osmolaritas darah turun, yang artinya darahnya encer.
Nah, kan kalau misalkan terjadi seperti ini, hormon ADH ini akan diturunkan dan menyebabkan reabsorpsi atau penyerapan air di dalam ginjal akan menurun juga, sehingga kelebihan air di dalam tubuh itu dapat dikeluarkan melalui urin dan osmolaritas darah pun kembali ke kisaran normal. Untuk peranan hormon ADH ini, intinya jika molaritas darah naik, maka sekresi dari hormon ADH itu juga akan naik. Namun, sebaliknya, jika osmolaritas darah turun, maka hormon ADH juga turun. Selain hormon ADH, ada juga hormon aldosteron yang berperan untuk osmoregulasi. Hormon aldosteron ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal, tempatnya di bagian korteks yang tersusun oleh sel-sel endokrin. Nah, sekresi akan terkait dengan perubahan hormon endospermi akan terkait dengan perubahan volume di dalam darah. Jadi ketika volume darah turun dari kisaran normalnya, yaitu sekitar 5 liter misalnya, penyebabnya adalah dia terluka dan banyak kehilangan darah. Nah, hal ini akan menjadi stimulasi yang mendorong peningkatan sekresi dan aldosteron. Peningkatan aldosteron ini akan meningkat untuk meningkatkan volume darah dan mengembalikan darah ke kisaran normal. Untuk detailnya seperti ini. Jadi ketika terjadi penurunan darah, maka sensor yang ada pada ductus glomerulus atau juga dia akan mendeteksi volume darah dan akan menghasilkan renin yang sebenarnya merupakan protein yang dimana dia berfungsi untuk mengaktifkan atau mengubah seperti hormon. Dia akan mendorong terjadinya penyempitan pembuluh darah. Nah, karena tugasnya mendorong penyempitan pembuluh darah, maka angiotensin ini akan mengakibatkan aliran darah yang mengarah ke dalam ginjal akan menurunnya. Tujuannya supaya tidak terlalu banyak cairan darah yang dikeluarkan oleh urin. Selain itu, akan bekerja pada korteks adrenal dan mendorong sekresi aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini kemudian akan bekerja dengan cara meningkatkan reabsorpsi air atau penyerapan air kembali, dan juga Na+ yang terdapat pada tubulus ginjal. Karena reabsorpsi air meningkat, berarti air yang ada pada urin akan dikembalikan ke peredaran darah, dan ini akan meningkatkan volume darah kita sampai volume darahnya kembali kisaran normal. Nah, jadi begitu ya untuk mekanisme hormon osmoregulasi atau hormon yang berperan dalam pengantaran konsentrasi cairan. Nah, jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan tadi di awal, bagaimana jika hal ini terjadi pada orang yang mengalami gangguan ginjal? Nah, ginjal sendiri kan berfungsi untuk menghasilkan urin nih, yang tentunya teman-teman sudah paham pastinya. Pada saat SMA kan sudah dipelajari di buku biologi bab sistem ekskresi. Nah, menurut Dr. Nabila Azmi, normalnya setiap orang mengeluarkan urin sekitar 800 sampai 2000 ml per hari. Namun, ada kasus di mana urin yang dikeluarkan berkurang hingga menjadi 0 sampai 100 ml per hari. Akibatnya terjadi pemumpukan zat beracun. Wah, bahaya juga ya teman-teman. Hal ini disebut dengan anuria. Nah, penyebab anuria sendiri itu berkaitan dengan organ ginjal. Nah, penyebab anuria itu ada beberapa macam, teman-teman. Salah satunya yaitu tekanan darah yang menurun. Nah, tekanan darah yang menurun ini bisa disebabkan oleh beberapa hal lagi, yaitu diantaranya ada dehidrasi parah akibat muntah dan diare. Kemudian ada juga infeksi parah yang menurunkan aliran darah ke ginjal, dan juga ada produksi sel darah merah yang menurun drastis. Nah, jika ini dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan cedera ginjal akut. Wow, sangat serem ya teman-teman. Dan anuria ini akan membuat Anda kesulitan buang air kecil. Parah banget gak sih? Nah, penyebab selanjutnya yakni diabetes kadar gula atau glukosa yang terlalu tinggi pada penyandang diabetes. Hal ini dapat menyebabkan diabetes ketoasidosis.
Kondisi ini juga dapat merusak pembuluh darah yang berada di ginjal yang beresiko terhadap gagal ginjal akut. Wah, serem juga ya. Nah, penyebab selanjutnya bisa disebabkan juga karena mengalami penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal ini dapat menimbulkan penyumbatan di ginjal atau ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran yang menggabungkan ginjal dengan kandung kemih. Kondisi ini membuat urin akhirnya tidak bisa keluar. Nah, penyebab selanjutnya juga bisa disebabkan karena tekanan darah tinggi yang tidak terkendali yang bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Akibatnya, ginjal rusak dan Anda tidak bisa kencing. Penyebab selanjutnya ada juga tumor. Nah, kok bisa tumor bisa mengabilkan anuria juga? Nah, tumor ini dapat menghambat fungsi ginjal dan menyumbat saluran kemih, sehingga terjadilah penyakit anuria juga, teman-teman. Yang terakhir, tentunya masih berhubungan dengan organ ginjal, yaitu gagal ginjal. Jika ginjal berhenti berfungsi, maka darah tidak akan tersaring dengan baik dan tidak bisa menghasilkan urin. Jadi cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Afwan minna idza kanal khata' wan naqais. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.